Hello Brovers, ini menjadi awal yang gue nggak bisa bilang ini buruk, tapi nggak bisa bilang ini juga baik gitu ya. Tapi ya, sepertinya memang tidak ada cara lain untuk melakukan atau memfinishkan hal ini gitu ya cuy. Yap, kalian semua pasti sudah banyak baca beritanya dan beritanya juga sudah kesebar kemana-mana. Cuman bedanya gue berita ini telat aja gitu. Ya ini tentang Sony yang bakal ngejual IP Spider-Man. Cerit. Ini kayaknya di satu sisi gue iba gitu ya, tapi di satu sisi juga ini kesalahan mereka. Ya gimana ya jelasinnya gitu kan? Karena ya memang kita harus berkaca juga dan Sony juga harus melihat gitu ya bahwa ya film mereka tuh agak kurang gitu cuy, secara quality tuh kayak film murah gitu ya. Mohon maaf gitu kalau ada orang Sony yang denger gue ngomong ini, ya mohon maaf, gue bukan bermaksud untuk menjelekan atau nge-black campaign segala macam, enggak, sama sekali enggak. Tapi ya seriously, Sony Spider-Man Universe tuh bener-bener kayak kelihatan film yang nggak wah gitu, gimana ya jelasinnya, kayak kurang gitu. Sama Captain Marvel pun masih bagusan Captain Marvel gitu, maksudnya secara plot dan lain segala macam. Coba lu bayangin aja Captain Marvel lu bandingin sama Madam Web, ya sesampah-sampahnya Captain Marvel tetap lebih bagus Captain Marvel ketimbang Madam Web, ya kan? Kalian harus fair. Tapi seperti biasa, gue akan ngerekomendasikan soal TWS Monster XKT08 yang lagi diskon jadi 100 ribuan doang. Ya kalian cek dulu aja, misalkan muncul keranjang, nah kalian klik dulu tuh keranjangnya, kalian lihat dulu harganya berapa. Kalau misalkan harganya masih di 100 ribuan, gak jadi 200 ribu atau 300 ribu, ya buru-buru check out. Karena biasanya kalau misalkan lagi di diskon kayak gitu, itu tuh kadang suka dikitin gitu loh barangnya, jadi ya hanya terbatas gitu. Ikuzo, welcome back to Cliponex Breakdown. Ya seriusan, ini Sony berencana jual IP Spider-Man. Sebenarnya kasus ini tuh sudah sempet diteorikan oleh para fans ya, walaupun itu masih teori. Dan sekarang ternyata mulai ada desas-desus dari My Time to Shine Hello, yang dimana My Time to Shine Hello ini mendengar langsung dari beberapa petinggi Sony bahwa mereka memang berencana untuk ngejual IP Spider-Man. Kenapa hal ini bisa terjadi dan apa penyebabnya gitu ya, yang dimana gue akan ngurutin dari awal-awal dulu ya, yang dimana itu bermula di tahun 2018 atau 2019 gitu, gue lupa. Yaitu awal mulanya dari Venom pertama, yang dimana Venom pertama ini mendulang cuan sangat besar sekali, itu di atas 700 juta dolar, dan itu gede banget kalau sebatas karakter, yang bahkan itu karakter bukan tier S sebenarnya cuy, itu karakter di bawah tier S gitu, mungkin tier B atau tier C gitu ya, tapi bisa mendulang cuan sebesar 800 juta dolar kalau nggak salah ya. Itu masih pendapatan kotor sih, belum profit, dan itu udah termasuk gede banget. Padahal sebenarnya filmnya laku gara-gara pada saat itu lagi hype karena kebawa euforia film superhero seperti Infinity War, Endgame dan lain segala macamnya. Itu lagi gede-gedenya tuh euforia superhero, dan di situ akhirnya Venom keseret juga trafficnya, dan akhirnya ngebuat Venom pertama itu laku keras banget di pasaran bioskop. Sampai akhirnya para petinggi dari Sony Pictures merasa bahwa wah, kita berhasil nih bikin film berkaitan dengan Spider-Man tanpa Spider-Man. Ayo kita produksi massal. Kegoblokannya tuh awal mulanya dari situ guys. Dimana-mana gitu ya, kalau misalkan lu mau membuat sebuah universe atau lu mau membuat sebuah satu dunia, yang dimana satu dunia ini berkaitan semua gitu loh film-filmnya gitu ya, ya berarti lu harus punya blueprint atau punya at least 10-year plan gitu untuk universe yang lu bangun ini gitu ya. Kayak contoh misalkan kita ambil contoh langsung ke Kevin aja deh, Marvel Studios. Kevin itu pasti selalu nyiapin 10-year plan atau 10 tahun planning, yang dimana di tahun pertama sampai tahun ke-10 dia harus bikin blueprintnya dulu nih, karakter-karakter mana aja yang bakal muncul di film-filmnya gitu ya, siapa saja yang dibikinin film solo, siapa saja yang dibikinin series dan film mana saja yang terkait dengan alur cerita utama. Itu harus dipikirin matang-matang, supaya kenapa? Supaya nanti begitu di penghujungnya nih di tahun ke-10 bisa meledak semeledak-meledaknya kayak Endgame. Lu lihat aja Infinity Saga. Infinity Saga itu nggak jauh-jauh halnya dengan Infinity Stones.
Entah itu dari Thor pertama itu tentang Infinity Stones, Captain America tentang Infinity Stones, lanjut lagi ke film Guardians of the Galaxy ada Infinity Stones, ada Doctor Strange Infinity Stones, sampai Infinity War pun ada Infinity Stones kalau nggak salah Soul Stone. Di Age of Ultron juga ada Infinity Stones yaitu tentang Vision. Itu semua nyambung ceritanya sampai akhirnya tujuan utamanya yaitu adalah perang melawan Thanos. Itu 10-year plan namanya. Sedangkan Sony kebalik. Sony tuh bikin film satu, laku nih film satu, baru mereka bikinin film berikutnya gitu ya, baru mereka mikirin apa kelanjutan ceritanya, dan itu salah besar untuk membuat sebuah film, apalagi film kontinuitas sekelas universe kayak Marvel Studios ataupun DC Extended Universe. DC Extended Universe aja mereka punya planning, mereka punya jajaran film yang mereka ingin produksi gitu loh. Nah ini lu bikin film satu, terus ya ini kurang nih, yaudah kita coba lagi yuk satu. Ya nggak bakal bisa kayak begitu col, itu lu kayak nyoba gitu anjir. Lamun cek barudak Sunda mah ya kumaha engke gitu hirupna teh. Ya sebenarnya nggak bisa lu bikin film kontinuitas dengan konsep kumaha engke gitu. Gimana nanti gitu ya, kayak ya lu harus punya planning at least 5 tahun dulu deh. 5 tahun lu mau ngerilis film apa, dan di 5 tahun itu film apa aja yang terkait atau film apa aja yang nyambung ceritanya gitu loh cuy. Dan itu harus seperti itu kalau emang lu pengen bikin universe gitu. Masa lu bikin ada embel-embel universe-nya, Sony Spider-Man universe-nya. Pertama nggak ada Spider-Man-nya, kedua filmnya kayak film standalone semua, nggak ada keterkaitannya. Ya mungkin ada keterkaitannya antara Morbius dengan Spider-Man gitu ya, karena di situ ada Vulture, tapi ya cuma kayak gitu doang, nggak jelas gitu ya. Lu apa bedanya kayak lu Fast and Furious gitu. Fast and Furious kan juga gitu. Cuman kan bedanya Fast and Furious ya udah gitu. Mereka bukan universe gitu. Mereka ya memang konsepnya ya begitu-gitu aja, memang nggak jauh-jauh dari situ. Sedangkan lu kan jauh lebih luas karena lu mencakup universe. Berarti lu mencakup satu dunia. Satu dunia world buildingnya harus jelas. Lah kalau satu dunia world buildingnya aja udah gak jelas dari awal, ya lu kesininya bakal berantakan cuy. Bonding antar karakternya tuh nggak jelas gitu cuy. Jangankan bonding deh, nggak usah ngomongin bonding, orang karakternya aja saling-saling nggak ketemu kok. Plot inti ceritanya dulu deh. Plot inti ceritanya at least lu punya satu plot yang dimana plot ini mengarah ke satu tujuan, yaitu perang melawan siapa atau battle melawan siapa. Itu lu harus ada main villainnya. Sedangkan main villainnya baru dimunculin di The Last Dance anjing. Itu pun cuma berapa detik. Itu udah detik-detik lu mau jual Spider-Man. Anjing. Itu dari segi plot. Kalau dari segi produksian pun menurut gue ini udah ugal-ugalan banget gitu cuy. Sesimpel dari sinematografi sampai kualitas audio dan segala macam itu benar-benar ugal-ugalan mampus gitu. Kayak benar-benar ini tuh udah bukan film yang berkaitan satu sama lain lagi gitu. Ini tuh kayak standalone semua gitu cuy. Jadi kayak kurang gitu loh. Dan tentu saja yang paling busuk memang gue akuin Madame Web cuy. Seriusan lu pihak Sony lu harus ngaca beneran, Madame Web busuk banget anjrit. Gue nonton itu cuman gara-gara ada Sydney Sweeney sama Dakota Johnson boy. Itu kalau nggak ada mereka berdua, aduh itu gue kayaknya nggak ada hasrat untuk nonton gitu. Walaupun gue nonton pun penuh mengumpat gitu loh. Tapi ya udah gitu, tiap ngelihat Sydney sama Dakota mending lagi mood gue. Dari seluruh project Sony Spider-Man Universe atau apalah itu kalian nyebutnya gitu ya, yang mendingan itu cuman trilogi Venom, trilogi Spider-Verse, dan juga triloginya Tom Holland. Itu pun triloginya Tom Holland sebenarnya secara plot tuh gue agak kurang sih sebenarnya, jujur aja, dan secara CGI agak kurang. Tapi ya at least mendingan gitu loh cuy. Trilogi Venom ya oke lah, 1 sama 3-nya oke, walaupun yang keduanya sampah, tapi ya nggak apa-apa gitu. Tapi intinya kan masih ada positifnya gitu kan. Trilogi Spider-Verse itu satu-satunya yang bisa dibanggakan dari kalian gitu ya. Karena mereka pertama menang Oscar, yang keduanya keren banget, mantep banget, gila. Dan semoga saja Beyond the Spider-Verse ini bakalan sama pecahnya gitu ya kayak 2 film sebelumnya gitu ya. Semoga saja ya guys ya. Sisanya aduh udah nggak bikin mood. Kraven aja nih ya, Kraven nih yang kemarin baru rilis lah ya kan. Menurut gua actionnya aja udah oke gitu. Tapi sisanya astaga Sony ya ampun. Aaron Taylor Johnson kalau bisa maki-maki itu udah teriak sutradaranya asli. Itu ya Allah, dari angle kameranya, dari gue lupa siapa sih pemeran cewek. Ada pemeran cewek yang dimana dia tuh sebenarnya aktingnya bagus, tapi di sini tuh nggak tahu karena angle kameranya, nggak tahu karena dialognya yang cringe mampus, pokoknya jadi jelek banget anjrit aktingnya, mampus anjir, jelek banget aktingnya cocok. Padahal dia aktris bagus gitu loh, keren gitu aktingnya, tapi
anjing masuk ke sini jadi kuring bro. Lu bayangin aja coba di tahun 2024 Sony sampai kena hat-trick bro. Hat-trick bro, film busuk anjing. Tilu film busuk dari Sony Spider-Man Universe ya, bukan Sony secara keseluruhan enggak. Tapi dari Sony Spider-Man Universe hat-trick anjing. Jadi dan dari sinilah menurut gua ya ini gua mulai mewajarkan gitu ya bahwa kalau Sony ini mulai pertimbangin jual Spider-Man atau IP Spider-Man, toh harganya pasti selangit bosku. Bisa saja seharga Fox sendiri itu karakter, karena ya karakter ini adalah karakter tipe tier S, yang dimana buat kalian yang nggak tahu karakter tier A, B, C ataupun tier S itu ada grade-grade-nya cuy. Kalau misalkan tier S tuh udah mentok sesampah apapun filmnya itu bakal laku kalau ada karakter tier S, yang dimana tier S ini mungkin kalau ngambil contoh tuh kayak Iron Man atau mungkin kayak Superman, kayak Batman, atau kayak enggak sih, bukan Captain America kurang sih ya, mungkin itulah kayak Iron Man. Itu Iron Man udah paling mendekati tier S, Spider-Man mendekati tier S, Batman, Superman. Nah itu adalah karakter-karakter yang dimana sesampah apapun filmnya bakalan tetap hype, bakalan tetap ditunggu oleh para fans, karena memang fanbase-nya udah sangat membludak, udah sangat overpower, dan tentunya itu sangat mendulang traffic, mendulang cuan sekali gitu ya guys ya. Dan tapi dengan satu syarat, karakternya harus ada di film tersebut. Ya bagaimana lu ceritanya lu bikin Sony Spider-Man Universe namanya, kagak ada Spider-Man aja di situ, malah ada Spider-Woman yang cringe-nya mampus gitu. Tapi sisi positifnya adalah kalau misalkan memang Sony ngejual IP Spider-Man, udah jelas ini udah mutual banget menurut gua. Karena kenapa? Karena ya Sony mandi duit gitu ya, dapat 5 billion, mungkin kayaknya bakal 5 billion atau 10 billion dolar gitu ya, karena memang semahal itu karakter Spider-Man, se-hype itu karakter Spider-Man, dan tentunya Marvel bakal mendulang cuan juga gede dari Spider-Man ini, itu yang paling utama. Yang kedua adalah karena Sony mendapat duit instan, mereka bisa produksi film-film yang memang berada di bidang mereka. Kayak contoh, gue nggak sepenuhnya ngejudge Sony itu busuk, karena Sony busuk tuh di Sony Spider-Man Universe aja. Selain itu menurut gue masih oke-oke aja. Kayak contoh kemarin deh, trailer itu kan keren banget cuy. Dan perlu kalian tahu itu syutingnya pakai iPhone 15 Pro Max guys, ya ampun. Sebagus itu loh, modalnya cuman iPhone 15 Pro Max ya, walaupun banyak lighting segala macem dibantu dengan peralatan-peralatan lain gitu ya, bukan berarti handheld ngerekam gitu, enggak, pasti banyak teknologi-teknologi yang dipakai walaupun device-nya adalah iPhone 15 Pro Max. Tapi kan intinya bagus gitu loh kualitas dari Sony, kayak contoh Bullet Train bagus. Jadi masih banyak film-film bagus yang diproduksi oleh Sony Pictures. Tapi untuk Sony Spider-Man Universe, mohon maaf, udah gak ketolong bro, asli udah gak ketolong. Dan kalau misalkan dilanjutin oleh pihak Marvel, ya udah jelas gitu ya arahnya bakalan ke King in Black. Karena memang kalau misalkan kita ngelihat komik King in Black, itu karakter-karakter yang terlibat tuh banyak banget. Kayak ada Captain America, ada Iron Man, ada berbagai macam karakter X-Men dan lain segala macamnya, itu terlibat semua tuh di komik King in Black. Jadi agak susah sebenarnya kalau misalkan Sony melibatkan King in Black atau referensi King in Black tapi masih di Sony Spider-Man Universe. Agak susah karena kekurangan karakter mereka tuh sebenarnya. Terus gue juga yakin banget nih ya, kalau misalkan bener nih Sony ini bakal ngejual IP Spider-Man dan dibeli oleh Marvel Studios, pegang omongan gue, Tobey Maguire, Andrew Garfield, Tom Holland bakal kayak Ryan Reynolds dan juga Hugh Jackman, yaitu dikontrak sampai kapanpun tuh orang. Seriusan. Karena ya memang 3 ini adalah 3 magic number ya guys ya. Udah nggak mungkin kalau misalkan mereka salah satu karakternya dimatiin atau apa segala macam, nggak mungkin. Udah pasti bakal diperah mampus, diperah habis-habisan sama Marvel Studios. Walaupun sebenarnya ini mutual juga ya guys ya. Kita para fans seneng gitu ya karena 3 orang ini balik lagi gitu ya. Banyak project dari 3 orang ini. Di satu sisi ya Marvel Studios mandi duit gitu ya, ya sebenarnya mutual gitu ya guys ya. Jadi sejauh ini menurut gue memang keputusan terbaiknya udahlah serahkan saja ke Kevin. Sejauh ini dia yang memang lebih bisa ngehandle semua itu. Tapi tahu-taunya begitu udah dijual, yang beli WB anjing. Itu puncak plot twist sih kalau misalkan Sony ngejual IP Spider-Man terus yang beli bukan Marvel Studios, yang beli WB anjing. Karena kan kalau misalkan yang namanya barang udah dijual berarti kan siapa aja bisa beli asalkan ada duitnya, ya nggak sih? Jujur ya sebenarnya gue mau kasihan sama Sony, tapi semuanya ini ya karena Sony itu sendiri gitu ya. Dan gue nggak bermaksud kayak ini bikin video ini karena gue nge-hate Sony, enggak coy. Kalau misalkan kalian berpikir saya hater Sony,
Kamera gua Sony, TV gua Sony, sampai soundbar gua Sony anjing. Jadi kalau lu bilang gua hater Sony, sebenarnya produk Sony itu banyak gitu cuy yang gua pakai, dan ya gue sangat mengapresiasi Sony itu memang bagus gitu. Dari produk ataupun dari Sony Pictures-nya bagus, tapi khusus untuk Sony Spider-Man Universe mohon maaf emang udah gak bisa ketolong. Anyway, kalau video ini tayang berarti gue lagi sibuk rarudet bikin alur cerita dari Daredevil season 1. Doain aja lancar jaya ya guys ya untuk ngerilis secara maraton gitu ya dari episode 1, 2, 3, 4 sampai 13 di season pertama itu. Semoga aja lancar jaya, tidak ada kopi kanan. Mungkin segitu dulu, gue Clipper Next pamit undur diri and I'll come see you next time.